Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, salam sehat untuk kita semua. Sebelum kita merenungkan bersama kembali kebenaran firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami kembali bersatu hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu, agar kami tidak hanya mendengar, tetapi kami juga mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, bersabdalah, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pembacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Efesus 1 ayat 3-14. Efesus 1 ayat 3-14. Adapun tema perenungan kita pada pagi hari ini, saya mengambil dipilih untuk memuji kemuliaan Allah. Dipilih untuk memuji kemuliaan Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dunia dan masyarakat di mana kita tinggal acap kali tidak ramah. Kejahatan merajalela, ketidakadilan begitu nyata. Penyakit menular merebak di mana-mana. Tuntutan hidup pun bertambah kompleks. Dan rakyat miskin semakin banyak. Tidak sedikit pula persoalan, tantangan, dan rintangan yang harus kita hadapi. Pembangunan gedung gereja untuk sarana ibadah juga sulit didapatkan. Kesulitan pengurusan izin pembangunan terpampang di depan mata. Nah, dalam menghadapi segala situasi dan kondisi itu, hendaklah kita senantiasa ingat untuk memuji Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Itu yang kita dapat di ayat yang ketiga. Nah, berkat yang melimpah itu, bahkan berlimpah itu adalah prakarsa dan karya Allah Tritunggal bagi orang-orang pilihannya. Allah Bapa telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Dikatakan di ayat 4. Lalu menentukan kita sejak semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Di ayatnya yang ke-5. Serta mengasihi kita. Di ayatnya yang ke-6. Nah, Bapak Ibu, Tuhan Yesus telah juga menebus kita dengan darahnya. Di ayatnya yang ke-7a. Lalu memberi pengampunan dosa menurut kekayaan karunia-Nya. Di ayatnya yang ke-7b. Lalu menyatakan kehendak Allah kepada kita. Di ayat 8-10. Dan melayakkan kita menerima bagian yang telah dijanjikan oleh Allah. Di ayat 11-12. Jadi Roh Kudus telah memateraikan kita. Di ayat yang 13. Dan bahkan menjadi jaminan bagi kita sampai kita menerima seluruh janji Allah. Di ayatnya yang ke-14. Nah, Bapak Ibu, mengapa Allah memilih kita kalau begitu? Mengapa Allah memilih saya dan Bapak Ibu? Ternyata Bapak Ibu, Allah memilih kita bukan karena kelayakan kita, bukan karena jasa atau amal perbuatan kita, tetapi semata-mata karena kedaulatan dan kasih karunia-Nya, agar terpujilah kemuliaan. Jadi kenapa Allah memilih saya dan Bapak Ibu dan orang percaya? Jawabannya adalah karena kedaulatan dan kasih karunia-Nya. Lalu mengapa Allah Bapa memilih kita, mengangkat kita, menjadikan kita anak-anaknya, dan sungguh mengasihi kita? Di ayat yang ke-6 telah tertulis, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang semula. Nah, Bapak Ibu, lalu pertanyaan selanjutnya, mengapa Tuhan Yesus menebus, mengampuni, menyatakan kehendak-Nya dan melayakkan kita untuk menerima janji Allah? Kita bisa menemukan jawabannya di ayatnya yang ke-12. Supaya
boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Lalu mengapa Roh Kudus memateraikan kita dan menjadi jaminan kita untuk mendapat bagian yang dijanjikan oleh Allah? Kita menemukan jawabannya di ayat ke-14, untuk memuji kemuliaan-Nya. Nah, Bapak Ibu, Allah telah memilih kita sejak dahulu kala, dan sesudah itu Ia mengaruniakan berkat-berkat-Nya yang melimpah di dalam Kristus melalui Roh Kudus. Sebagian berkat itu sudah dapat kita nikmati saat ini, dan yang lainnya akan kita nikmati pada masa yang akan datang sesuai dengan janji-Nya. Oleh karena itu, hendaklah kita senantiasa hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih untuk memuji kemuliaan-Nya. Kendati pun hidup di dunia ini tidak mudah, tetapi sebagai orang-orang terpilih yang telah menerima berkat sorgawi, hendaklah kita bersabar, berbijaksana, bahkan bersyukur untuk selalu memuji kemuliaan-Nya. Dalam menghadapi suka dan duka, pakailah kekayaan Allah dengan penuh kasih, kemurahan, dan kebijaksanaan. Berkat-berkat sorgawi yang diberikan Allah itu hendaklah memperkaya kita dalam hubungan dengan Allah, diri sendiri, sesama, dan lingkungan. Kekayaan Allah yang Allah berikan hendaklah diterima dengan ucapan syukur dan dipergunakan hanya untuk memuji kemuliaan-Nya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita selalu menghayati ya, bagaimana saya dan Bapak Ibu dipilih bukan karena kelayakan kita, bukan karena apa yang ada di dalam diri kita, melainkan untuk memuji kemuliaan Allah. Selamat menikmati panggilan Allah di dalam diri kita, dengan jangan lupa untuk selalu memuji kemuliaan Allah di dalam setiap langkah kehidupan kita. Tuhan Yesus memampukan, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami pada pagi hari ini boleh kembali diingatkan melalui pembacaan Efesus 1 ayat 3-14, bagaimana kami dipilih oleh Allah dan untuk apa kami dipilih oleh Allah. Tuhan, Engkau punya tujuan, Engkau memilih kami, dan tujuan yang terutama adalah ketika kami memuji memuliakan nama Tuhan, memuji memuliakan Engkau di dalam kehidupan kami. Dan biarlah itu yang boleh kami pegang ya Tuhan, itu yang boleh kami lakukan. Meskipun di tengah kondisi keadaan kami yang tidak nyaman, yang penuh dengan pergumulan, atau bahkan ketidakpastian di masa pandemi ini. Tetapi biarlah kami selalu melakukan, kami selalu menyatakan untuk selalu memuji memuliakan nama Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan, ajar kami, dan berikan kami karunia-Mu, kasih-Mu, agar kami boleh Engkau mampukan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ibu, saudara-saudara yang terkasih, selamat menjalani hari dengan meyakini bahwa saya dipilih hanya untuk memuji, memuliakan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.